dulu Pak, kita kasih Pak. Hormat senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Dirjen Imigrasi Pak Silmi yang saya hormati. Bule itu sebenarnya kebanyakan di Jawa daripada di Bali. Saya aja punya bule di Blitar ada 5. Bule sama Pak Le gitu maksud saya. Ya, saya langsung saja nih untuk materi rapat ini. Yang pertama, realisasi anggaran 2022. Saya mengkritisi target PNBP di tahun 2023 ini karena di halaman 5 Pak Dirjen ini tidak menyebutkan realisasinya sampai bulan berapa. Kosong 2023 gitu. Memang capaiannya bagus, ada yang 140% dan lain sebagainya gitu. Cuman sampai bulan berapa kita tidak tahu. Yang berikutnya masih soal pendapatan. Ini di tahun 2022 pendapatan PISA ini naiknya 524,91%. Sangat signifikan. Tapi targetnya kenapa di tahun 2023 dari 2022 hanya 390 miliar maksud saya menjadi 992. Jadi tetap targetnya itu di bawah sehingga bisa terrealisasi. Nah, untuk membandingkan ini apakah salah atau tidak perhitungan ini, saya minta data di tahun 2020 sampai dengan 2021 sehingga kita bisa lihat gambarannya bahwa target itu memang pantas ditetapkan seperti itu meskipun di tahun 2022 mengalami kenaikan secara signifikan yaitu 524%. Yang berikutnya saya kritisi soal pengawasan di keimigrasian. Tadi sudah banyak disebut bahwa turis mancanegara berperilaku macam-macam, tapi saya hanya ingin menyoroti yang satu saja dan ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena sekarang ini tren dunia para pekerja muda itu bekerja hanya di atas meja melalui pekerjaan online. Sekarang sudah kecenderungannya mereka bekerja di negara-negara yang biaya hidupnya kecil. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi ini juga perlu diawasi. Karena jangan sampai dia mencari keuntungan tapi tinggalnya hanya di Indonesia yang pajak yang diberikan, yang ditetapkan oleh mereka hanya seperti biasa lah orang berkunjung. Ini juga harus diantisipasi dan ini tidak sedikit. Kemudian yang berikutnya bahwa razia itu sangat penting dilakukan mengingat Indonesia ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dengan maksud-maksud tertentu banyak. Ada yang mau memang liburan, ada yang tadi saya sebutkan dan lain sebagainya. Maka saya berharap agar razia untuk orang-orang asing ini perlu ditingkatkan Pak, terutama di kota-kota besar yang banyak turisnya. Salah satunya adalah di Bali. Tentang pengawasan yang berikutnya adalah sebelum rapat ini ada beberapa orang yang ketemu saya menyampaikan, mudah-mudahan Pak Dirjen tidak menutup mata, menyampaikan bahwa ada pungli di Bandara Soekarno-Hatta bagi orang-orang yang akan pergi haji oleh imigrasi. Saya minta dalam forum ini supaya didengar oleh KPK dan aparat yang lainnya supaya ini diperiksa, dilihat. Kenapa? Karena sangat tidak manusiawi. Pak Santoso nggak lagi marah gara-gara nggak naik haji kan? Enggak ya, oke. Enggak. Ya, ini karena ada fungsi ini Pak, pengawasan keimigrasian. Iya, enggak. Saya udah berangkat haji tahun alhamdulillah 2018. Ya. Jadi sangat tidak manusiawi, orang yang mau pergi haji banyak yang menabung dan lain sebagainya, tapi dikenakan Pak. Jadi mohon Bapak bertindak cepat agar pungli ini tidak berlanjut, tidak terus-menerus dilakukan oleh oknum-oknum imigrasi. Ya. Jadi dalam forum ini
Saya meminta kepada kejaksaan, kepada KPK mungkin dan kepada aparat penegak hukum turun lihat itu. Jangan sengsarakan rakyat yang mau pergi haji dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Yang berikutnya tadi Bapak memaparkan tentang desain organisasi imigrasi, di mana untuk agar langsung imigrasi direktif kepada menteri itu supaya berdiri sendiri. Menurut saya belum waktunya, Pak. Ide ini bagus, tapi belum waktunya. Kenapa? Karena fiskal kita masih terbatas. Kalau Bapak membentuk organisasi semacam itu, maka anggarannya akan tambah di luar dari tugas-tugas yang ada di pundak aparatur keimigrasian. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan dan terima kasih kepada Mas Arteria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Arteria kanan.